Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual IPA. Nah, ketemu lagi nih sama saya, Ramadayanti. Setelah 3 bulan, kita tidak bertatap muka di kelas. Nah, ternyata di semester baru ini kita masih melakukan belajar daring atau belajar online di rumah kita masing-masing. Karena nyatanya pandemi COVID-19 itu masih berlangsung hingga hari ini. Tapi dimanapun kita belajar, selalu niatkan dalam hati kalian untuk belajar dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Tapi sebelum kita mulai belajar, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi di channel YouTube sekolah kita sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel YouTube sekolah kita. Dan supaya kalian tidak ketinggalan informasi atau notifikasi setiap ada video baru yang diupload. Nah, sistem reproduksi adalah salah satu sistem di tubuh kita yang unik. Nah, kenapa unik? Karena sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan itu disusun oleh organ-organ yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Nah, sistem reproduksi ini mulai berkembang di usia remaja seperti kalian dan mampu berfungsi dengan baik atau dengan maksimal pada saat kita dewasa untuk menghasilkan keturunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama adalah organ reproduksi laki-laki, kemudian yang kedua adalah spermatogenesis atau proses pembentukan sperma, yang ketiga organ reproduksi perempuan, dan yang keempat adalah oogenesis atau proses pembentukan sel telur atau ovum pada perempuan. Pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi laki-laki. Nah, di bagian ini kalian bisa melihat tampak depan dan tampak samping dari gambar organ reproduksi laki-laki. Berikutnya, kita akan berkenalan dengan organ-organ apa saja nih yang menyusun sistem reproduksi laki-laki beserta fungsinya. Nah, kita berkenalan secara berurutan dimulai dari testis. Nah, testis sendiri adalah tempat diproduksinya sperma dan hormon testosteron. Nah, buat kalian yang belum tahu soal hormon, hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh kita dan berfungsi untuk mengatur berbagai aktivitas di tubuh kita. Nah, kalau hormon testosteron sendiri itu bertugas untuk mengendalikan pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Misalnya, perubahan bidang dada kalian yang dulunya biasa aja, terus sekarang udah lebih gede nih, udah lebih lebar. Nah, kemudian perubahan suara kalian yang awalnya cempreng atau nyaring, yang kemudian sekarang itu terdengar lebih berat pada anak laki-laki ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah skrotum. Jadi skrotum ini adalah lapisan pembungkus dari testis. Nah, kenapa sih testis ini perlu dibungkus sama skrotum? Karena skrotum ini penting atau bertanggung jawab untuk menjaga agar suhu testis itu tetap stabil sehingga sperma yang ada di dalam testis itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi sperma ini sebenarnya sangat sensitif terhadap suhu. Jadi kalau dia kepanasan, maka sperma akan mati seperti itu. Jadi disitulah fungsi dari skrotum. Kemudian yang ketiga, setelah sperma dihasilkan di testis, sperma perlu dimatangkan atau perlu melanjutkan perkembangannya di epididymis. Jadi epididymis ini adalah tempat di mana sperma dimatangkan dan disimpan sementara sebelum kemudian dikeluarkan lewat sebuah saluran bernama vas deferens. Jadi vas deferens ini adalah sebuah saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra.
Nah, di uretra inilah sperma nanti dapat dikeluarkan. Di mana sih letak uretra ini? Uretra itu adanya di dalam penis. Jadi uretra ini sebenarnya berfungsi dua. Jadi sebagai saluran keluarnya sperma dan saluran keluarnya urin. Jadi pada laki-laki tempat atau saluran keluarnya sperma dan urin itu sama-sama ada di uretra. Nah, yang terakhir itu adalah penis. Jadi penis ini adalah bagian luar dari organ reproduksi laki-laki dan nantinya akan berfungsi sebagai organ kopulasi atau organ persetubuhan. Nah, selain organ-organ tersebut, ada lagi nih kelenjar yang bertugas untuk menutrisi dan melindungi sperma supaya tetap hidup atau yang kita kenal sehari-hari dengan istilah air mani. Nah, ada dua kelenjar yang bisa menghasilkan nutrisi dan memberikan perlindungan bagi sperma. Yang pertama, kita kenalan sama kelenjar vesicula seminalis. Jadi, kelenjar vesicula seminalis ini bisa menghasilkan cairan untuk menutrisi sperma atau memberi makan kepada sperma sehingga sperma itu bisa bertahan hidup. Kemudian ada kelenjar prostat yang bertugas untuk menghasilkan cairan yang bisa melindungi sperma. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih sel sperma pada laki-laki itu bisa dibentuk. Jadi, perlu kalian ingat bahwa proses pembentukan sperma pada laki-laki itu dinamakan spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini diawali oleh sel bernama spermatogonium. Nah, sel inilah yang menjadi cikal bakal atau nenek moyang dari sel sperma. Nah, sel spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis menjadi dua sel. Ingat, ciri dari pembelahan mitosis itu akan menghasilkan dua sel. Bu, kenapa digambar cuma satu? Digambar cuma satu karena hanya perwakilannya saja ya. Jadi spermatogonium ini nantinya akan mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini kemudian akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini yang berjumlah dua sel masing-masing akan membelah lagi menjadi dua spermatid sehingga dari satu spermatosit sekunder akan dihasilkan 4 spermatid. Nah, itu adalah ciri pembelahan meiosis. Jadi yang awalnya satu sel akan membelah menjadi 4 sel. Itu adalah ciri dari pembelahan meiosis dan hanya terjadi pada proses pembentukan sel kelamin, baik sperma maupun sel telur yang akan kita bahas berikutnya. Nah, spermatid ini kemudian akan berkembang menjadi spermatozoa atau sperma matang. Nah, pertanyaannya di mana ya terjadi peristiwa spermatogenesis alias proses pembentukan sperma ini? Proses ini terjadi di testis dan pematangan spermatozoanya terjadi di epididymis. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang organ reproduksi laki-laki dan bagaimana sperma dibentuk, di bagian ini kita akan belajar tentang organ reproduksi perempuan. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang ovarium atau disebut juga dengan indung telur. Ovarium adalah tempat diproduksinya dan disimpannya sel telur atau ovum. Nah, setelah sel telur ini dihasilkan, maka sel telur nantinya akan bergerak menuju oviduk atau disebut juga dengan tuba
Falopi. Di oviduk atau tuba Falopi ini dapat terjadi peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu proses pembuahan atau fertilisasi ini, jadi peristiwa pembuahan adalah suatu peristiwa di mana sel telur atau ovum yang dimiliki oleh perempuan itu bertemu dengan sel sperma yang dihasilkan oleh laki-laki. Jadi ketika sel telur dan sel sperma ini bertemu, dapat terbentuk zigot yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi janin di dalam kandungan ibu. Nah, berikutnya ada uterus atau rahim. Nah, selama 9 bulan kalian ada di kandungan ibu, kalian itu tumbuh dan berkembang di dalam uterus atau rahim ibu. Nah, jadi pada saat seorang wanita atau seorang ibu itu mengandung, maka ukuran uterus atau rahimnya dapat membesar atau melebar berkali-kali lipat dari ukuran sebelumnya jika dibandingkan ketika perempuan itu sedang tidak dalam kondisi hamil. Nah, di dalam uterus atau rahim itu ada yang namanya endometrium atau dinding rahim. Jadi dinding rahim ini tersusun dari pembuluh darah yang dapat menebal pada saat siklus menstruasi. Nah, jadi ketika tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi yang menghasilkan zigot, maka dinding rahim yang tersusun dari pembuluh darah ini dapat meluruh atau rontok. Nah, peristiwa keluarnya pembuluh darah dari dinding rahim ini itulah yang disebut sebagai peristiwa menstruasi yang dialami oleh perempuan setiap bulannya. Nah, mengenai siklus menstruasi itu akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, berikutnya ada serviks atau leher rahim. Jadi serviks atau leher rahim ini adalah bagian dasar dari rahim yang bentuknya itu menyempit dan letaknya itu dekat dengan vagina kita atau vagina perempuan. Nah, berikutnya yang terakhir tentu adalah vagina. Vagina ini adalah jalan lahirnya bayi pada saat kelahiran normal. Berikutnya, bagaimana proses pembentukan dari sel telur atau ovum yang terjadi di tubuh perempuan. Nah, penting kalian ingat bahwa proses oogenesis ini atau proses pembentukan sel telur ini terjadi di dalam ovarium. Nah, proses ini diawali oleh cikal bakal sel telur bernama oogonium. Nah, sel oogonium ini kemudian akan mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Nah, oosit primer ini kemudian akan kembali mengalami pembelahan menjadi dua macam sel, yakni oosit primer dan badan polar. Nah, sel oosit sekunder ini kemudian akan membelah lagi menjadi ootit dan badan polar kedua. Nah, sementara sel badan polar pertama tadi yang dibentuk akan kembali membelah lagi menjadi badan polar kedua. Nah, untuk badan polar atau 3 badan polar yang sudah dihasilkan tidak lagi mengalami perkembangan lebih lanjut karena ukurannya yang sangat kecil. Sementara ootit akan melanjutkan perkembangannya menjadi ovum atau sel telur yang oleh perempuan akan dikeluarkan setiap bulannya sebanyak 1 sel telur. Jadi kalau dibandingkan dengan sperma, mengapa sperma itu bisa dihasilkan lebih banyak? Karena dari 1 sel saja itu bisa dihasilkan 4 sel sperma. Sementara pada perempuan dari 1 sel asal, dari 1 oogonium itu hanya dihasilkan 1 sel telur atau 1 ovum saja setiap bulannya. Nah, sekian dulu pembahasan
tentang materi reproduksi di video kali ini. Nah, di video berikutnya kita masih akan belajar tentang sistem reproduksi. Kita akan bahas lebih lanjut tentang siklus menstruasi pada perempuan, bagaimana proses fertilisasi dan kehamilan, dan tentang kelainan pada sistem reproduksi manusia. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh langsung hubungi Ibu via WhatsApp atau Instagram, atau kalian boleh langsung komen di kolom komentar di YouTube ini. Ya, pertanyaan dari kalian itu akan sangat berharga buat Ibu, dan Ibu sangat senang sekali untuk menerima pertanyaan dari kalian. Oke. Nah, terima kasih dulu untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.